ada minuman layak, tanyakan kepada kamu. Terima kasih atas dukungan. Jamur Group investasi 10 miliar di Yuncheng, 20 sekolah, 40 pabrik, dan 200 titik pengiriman. Kami memutuskan bagikan pengalaman Mushu ke semua. Bebaskan dari kemiskinan. Tidak lupa hari kembali ke Mushu. Mulai berjuang di Mushu. Lin Xiao, Qiulan, aku sudah pulang. anak nakal, apa-apaan kamu? Sakit banget. Siapa bilang kamu boleh pulang? Kami biayai kuliahmu, tapi kamu pulang begitu saja. Tiba-tiba kamu pulang tanpa kabar. Kak Qiulan, aku dibesarkan oleh penduduk desa. Sekarang aku pulang, aku ingin bawa desa kita menuju kemakmuran. Kemakmuran, dasar anak nakal. Makmur, kamu putuskan lebih dulu. Tapi kan ada kakak di sini, kakak adalah ahli budidaya pohon buah terbaik. Walau kakak pintar, nggak penting sekarang. Bukan waktu tepat untuk pulang. Hah? Oh, maksud kakak, rumahmu udah roboh lama. Hah? Lalu apa? Kamu bisa tinggal di rumahku. Far, merepotkanmu lagi? Duduklah. Ribet. Gak pernah lihat kamu. Lumayan ngeluh juga. Aku udah biasa kan? Oh, biasa aja. Gak perlu sopan. Kapan giliran aku manfaatin kamu? Tidak ada maksud lain. Setelah kuliah, kembali. Kamu masih pramuka. Kuliahku fokus banget tiap hari di perpus. Oh, siangnya belajar. Malamnya lagi belajar. Malam ikut kelas online. Video pendek. Bukan gitu maksudku. Lin Xiao, aku dengar. Wait. Enggak. Kak Qiulan siapkan kasur. Ziyu, kamu juga datang. Apakah kamu mau tinggal malam? Takut dia nggak punya selimut. Kayaknya nggak butuh. Aku butuh banget. Selimutmu harum banget. Besok aku ada kelas. Aku duluan ya. Udah, dia udah pergi. Selimutnya harum. Atau Ziyu wanginya kuat. Detergen Ziyu harum sekali. Lalu kamu gimana? Cium kakak, wewangian. Fata, maaf repot, silakan duduk. Tidak ribet. Biasa aja. Lumayan malu juga ya. Kan aku udah biasa begini. Oh, biasa memanfaatkan kakak. Kapan giliran kakak untung dari kamu? Tidak ada maksud. Setelah lulus, kamu mustahil masih pramuka kan? Saya belajar di perpustakaan setiap hari. Oh, belajar siang, matam. Juga belajar Pelajaran malam. video pendek. Tidak, maksudku bukan itu. Lin Xiao, aku dengar. Tidak. Qiulan membantu saya menyiapkan ranjang. Kamu juga datang. Mau tak? Aku khawatir dia tak punya selimut. Sepertinya kamu tidak butuh selimutku. Aku butuh jibu. Selimutmu sangat harum. Aku harus kuliah besok. Pamit dulu. Kakak, jangan ganggu aku lagi. Kamu bilang pohon itu tak berguna. Kenapa? Sesuai kata-kata. Kakak, aku pulang untuk mencangkok dan membudidayakan pohon desa. Aduh, kamu anak nakal. Kamu tahu apa? Sebagian besar tanah kita dialokasikan untuk pengembangan. Saat ini sangat krusial. Apa urusanku dengan proyek ini? Hutan buah masuk rencana pengembangan. Kenapa kamu pulang sekarang? Dulu kita susah payah menanamnya 10 tahun lalu. Keputusan kepala suku. Saya harus menghentikannya. Tubuhmu kecil. Kamu bisa apa? Ada apa denganku? Maksudmu apa? Mau buktikan apa padaku? Tidak akan menggoda kamu lagi. Cepat siap-siap tidur.
Negosiasi sewa kebun sudah selesai. Belum, dia adalah seorang ahli budidaya dan menolak penggabungan. Ingin kerja sendiri. Rencana kerjasama. Dia kurang percaya. Segera lakukan. Besok kamu suruh village. Bangun tidur. Mau sarapan sekarang? Aku sudah lulus kuliah. Aku ingin tanya sesuatu. Oh. Kenapa nama desa ini? Kamu penasaran ya? Aku penasaran. Sudah tahu apa langkahmu? Jangan ragu bicara. Kak, biarkan aku. Kenapa pohon buah itu dianggap tidak berguna? Sesuai kata-kata. Kak, aku pulang untuk membantu mengembangkan pohon buah di desa kita dan membuat desa kita lebih maju. Wah, kamu ini tahu apa sih? Sekarang, kebanyakan lahan di desa kita sudah direncanakan untuk pengembangan bisnis. Sekarang adalah saat yang sangat penting. Lalu, ini ada hubungannya apa sama aku? Semua hutan buah besar masuk rencana. Kenapa kamu datang sekarang? Dulu kita menanam semuanya pakai cangkul satu persatu. Kepala suku yang menentukan. Aku harus menghentikan ini. Dengan tubuh kecilmu. Pamer apa? Ada apa aku? Apa maksudmu? Mau buktiin apa sama aku nih? Oke, nggak bakal ngerekokin kamu lagi. Buruan istirahat. Negosiasi sewa kebun jamur sudah selesai belum? Belum, kontraktornya ahli budidaya dan nggak mau gabung sama kita. Lebih suka sendiri. Kurang yakin dengan rencana kerjasama kita. Terima kasih. Jangan ditunda. Besok kita ke desa jamur ya. Sudah bangun. Mau sarapan sekarang? Kak, aku udah lulus kuliah loh. Kenapa desa kita namanya desa jamur? Lo pengen tahu ya? Pengen banget tahu. Kalau udah tahu nanti, jangan malu-malu ya. Kayaknya nggak aneh-aneh tuh asalnya. Lo tahu gak, di desa kita gak ada jamurnya. Makanya aku penasaran. Katanya dulu di desa kita ada jamur warna-warni. Setiap waktu mereka muncul barengan. Setiap jamurnya punya kekuatan magis. Sekarang kok nggak ada lagi ya? Udah gitu, jamurnya dimakan semua orang. Jamur warna-warni adalah raja jamur. Jamur biasa nggak bisa tumbuh di desa kita. Jadi sekarang di desa jamur nggak ada jamurnya lagi. Legenda ini biasa saja. Siapa tahu kapan-kapan jamurnya. Apa bakal tumbuh lagi ya? Kok sudah mulai dari pagi sekali? 4 tahun kuliah untuk belajar. Bukan jamur 7 warna terkenal? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti legenda. Warnanya terlalu mencolok. Apakah aman? Apakah ini bisa dimakan? Apalagi yang kalian inginkan? Saya sudah bilang berkali-kali, perbaikan pohon buah butuh banyak orang. Jangan coba-coba ambil tanah kami. Akan digunakan untuk rencana keseluruhan agar sesuai dengan zaman. Hari ini soal tanah. Besok tanah diratakan. Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Kamu mau apa? Kamu siapa? Harus selesai hari ini. Kalau tidak, kita bakal kelewatan. Dia adik saya. Kalau ada masalah bicara sama saya saja. Jangan tebang pohon untuk gedung. Saya bisa tahu apa yang mereka pikirkan di hati. Ini kemampuan jamur hijau ya. Hebat banget. Menurut saya, kalian mungkin salah paham. Mana mungkin aku dan dia salah paham. Jangan ikut campur. Pak Feng, pembahasan hampir selesai. Yang ini. Tenang, Pak Ketua. Selesaikan tugasmu. Haha. Kamu bisa tenang sepenuhnya. Kata-kataku di kampung jamur masih efektif. Atau pengaruhmu? Aku akan siapkan uangnya. Tunggu kabar baiknya. Kalau gitu, aku duluan ya.
Pak Lan kan? Kamu ambil lahan ini buat apa? Dia mau ngapain tuh? Ia mau bikin pengembangan komersial. Jangan omong kosong dengannya. Tunggu dulu. Yuki Ulian, kamu. Aku mengerti, dengarkan aku. Kata-katamu hari ini tidak berguna. Sobat muda, aku berhutang budi padamu. Aku ingin menyilangkan kebun buah dengan varietas unggul. Manajemen mekanisasi besar. Bukan soal perkataanmu. Kamu di properti. Aku enggak. Kalau begitu, aku tak bisa membantu. Tanah ini masuk rencana pengembangan komersial. Soal ini, aku tak bisa menentukan. Kenapa aku tidak tahu? Belakangan ini, ketua suku sudah bertemu rahasia dengan mereka dan semuanya sudah diputuskan. Ada cara. Saat genting ini, jangan bikin repot. Cowok ini cukup ganteng dekat. Aku yang paling energik di desa kita. Apakah tadi aku ngomong seenaknya? Seharusnya nggak gitu. Penyewa kebun masih kakak Julian. Tanpa izinnya, kebun gak bakal dijual. Nanti aku cari tahu sama ketua suku. Lin Xiao, jangan gegabah. Tenanglah. Pikirkan lagi, aku akan datang besok. Adaptasi kamu gimana? Balik ngajar. Maaf, Zihu, kamu mahasiswa. Mereka tidak merepotkanmu, kan? Kami berdua dibesarkan oleh warga desa. Harus membalas budi warga desa. Zibo, mari lebih sering berbicara. Kembali kepala klan. Lin Xiao. Siapa yang suruh masuk? Keluar. Anak nakal. Jangan rusak kesempatanku, Om Lu. Aku juga mahasiswa, jadi perlakukan kami sama. Kamu juga harus antri satu persatu. Keluar dulu ya. Aku baru pulang, Ziyu sudah sebulan. Jadi, aku duluan. Benar kata Lin Xiao. Aku juga sudah selesai. Aku keluar dulu dan menunggumu di luar. Apa ada masalah? Kabar baik untuk kepala klan. Kali ini, aku bawa dana bantuan. Bantuan ini hebat sekali. Besar sekali nilainya. Hari ini aku kasih tahu dulu. Besok aku akan rapikan kebun buah apa. Itu nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau ikut lagi, aku pukul. Kontraktor kebun adalah kakakku, Julian. Saya sudah mendukung kebun itu dan nanti akan ada orang yang memeriksa hasilnya. Sekarang jadi repot. Mau apa dengan kebun itu? Kebun itu sudah dikembangkan oleh Bos Feng Sirong. Kami masih membahas penempatan kebun itu. Jangan kerja di kebun beberapa hari ini. Saya butuh hasilnya untuk diperlihatkan kepada pemeriksa. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Batuk-batuk. Dasar anak nakal. Besok malam, Sirong akan semprot racun di kebunmu. Untuk makan jamur hari ini. Kalau enggak, pasti kena tipu. Kalau gitu, kita pulang dulu. Aku sama Ziyu. Ziyu belum selesai bicara, cuma soal tugas ajaran. Nggak usah kamu ikut-ikutan. Ayo. Astaka. Zibo, lagi-lagi datang buat gebetanmu. Kak Julian, jangan bercanda terus. Ziyu belum mengatakan apa-apa. Kenapa kamu sudah merasa malu? Makanya aku lihat dulu nggak dapat cewek. Dulu pas kuliah, nggak dapat cewek. Dulu aku cuma belajar. Lin Xiao. Kuliah 4 tahun, nggak ada pacar. Wang suka sama kamu. Pasti banyak ya. Aku belum menyetujui satu pun. Hahaha. Masih ngaku nggak ada hubungan. Nggak sebanding sama Kak Julian. Langsung aja ke rumah. Mau nggak aku nemenin ke asrama? Kasurnya kecil banget. Kasurnya kecil banget tuh. Lin Xiao juga suka godain. Ziyu dan Lin Xiao cocok banget. Kayaknya aku nggak boleh lagi kepikiran Lin Xiao. Batuk terus. Ada apa denganmu? Nggak mungkin. Kak Julian. Lin Xiao. Kok kelihatan aneh gitu ya? Nggak apa-apa. Tersedak air liur aja. Tersedak air liur. Kenapa terus menelan air liur? Bukan kakak. Aku serius. Ziyu, besok ada kelas. Mending kita semua istirahat aja.
Kalau gitu, kalian tidur lebih awal aja. Istirahat lebih awal. Hei, tidur aja sampai mati di kasur. Tidur lelap di kasur. Kenapa BH-mu masih di sini? Kenapa lihat terus? Mau istirahat nggak? Aku sekalian aja nyuci bajumu nih. Astaga, ribet. Kenapa masukin pakaian dalam? Pulang kamar, keringkan rambut. Gak apa-apa. Ini balasannya buat Kak Julian. Cuci baju ini aja. Cukup? Entar mungkin. Nggak cukup tuh. Lu, kenapa sih pakai sikat gigi aku? Woi. Lihat aku kenapa sih? Di mana? Pakai sikat gigi aku lagi. Masih kurang apa lagi? Kok jadi sunyi gitu ya? Jamur bisa baca pikiran. Ada batas waktu. Gue bakal ganti sikat gigi. Gak apa-apa. Cuma bercanda. Lumayan sih, tapi jamur ini kayaknya nggak cukup. Bos Feng sekarang. Ada masalah kecil nih. Orang datang tiba-tiba, ngotot gak mau lepas. Hari janjian dekat. 3 hari lagi. Kita bakal segera. Tapi soal ini. Gak bisa dapetin kebun kecil aja. Malu gak minta komisi. Bos Feng, kebun ini pasti bisa didapat. Tapi ini juga harus ada dong. Semoga gak ada masalah lagi. Pasti deh. Nanti aku urus anak itu. Lapor ke keuangan tentang cek Belum dicairkan. untung dari Feng bolong. Pantes. Kamu pernah lihat ini sebelumnya? Ini hadiah dari Bos Feng, 10.000 yuan. Semua bank bisa menerima ini. Ini adalah cek. Kita bagi uangnya kapan? Iya. Aku pasti akan bagi-bagi. Sekarang ada kesempatan. Om Rong, omong saja. Kami bakal ikut kamu. Bos Feng bilang, kalau dapat lahan kebun apel, untungnya banyak. Selesaikan sekarang. Selesaikan sekarang. Balik minum, langsung jalan. Kak Julian, jangan nyerahin kebun itu. Gak bisa melawan yang lebih kuat. Apa daya aku? Kalau gak pengen nyerah, aku bakal bikin kebun ini sukses dan bawa semuanya jadi kaya. Karena kita Xiaolin udah besar nih. Panggil Mama Likiu. Panggil Mama Likiu. Julian. Mikir matang. Tanda tangani suratnya. Buku transfer kan? Kehilangan. Tidak apa-apa. Saya punya ini. Perlu tanda tangan. Buku transfer. Aku punya banyak. Tanda tangan cepat. Luo Shirong, kamu. Kamu siapa kamu? Tidak tanda tangan juga bisa. Ikut aku saja. Semuanya jadi mudah. Rong melirikmu. Cepat. Layani Rong baik-baik. Dapatkan apa saja. Mereka cari masalah. Jamur tergantung padamu. Ambreo. Luo Shirong. Aku tidak takut padamu. Tanda tangani hari ini, paksaan atau tidak? Luo Shirong. Aku tidak akan tanda tangan. Ingin lihat warna aslimu. Hah? Serang! Cukup sudah. Nih anaknya kelihatannya aneh banget. Bos, gimana nih? Banyak kita, takut apa? Serang berdua.
Lin Xiao, berani pukul orangku. Aku juga berani pukul kamu. Paman saya pemimpin suku lama. Coba aja sentuh aku. Aku beneran takut kalau paman kamu bikin aku repot. Berlutut dan sujud 2 kali. Tanda tangani surat perjanjian. Bayar aku 10.000. Aku anggap ini tak pernah terjadi. Lu dah Xiao emang sabar banget ya. Ini demi muka kamu. Ngerti gak? Ngerti gak sih? Aku tidak sabar. Ini. Aku nyerah sama orang kaya kamu. Kabur sana kalian. Nanti aku bakal balas kamu. Itu benar. Sebenarnya, Kami bukan untuk bertarung, cuma waktu salah. Kamu datang di waktu yang salah. Ini keponakan pemimpin suku kalian sudah dipukul. Meninggun, sudahlah. Lin Xiao sanggup. lebih baik melawan siapapun kecuali kalian. Pengincar tanah kalian. Feng Baolong, pengusaha miliaran. Menurutmu, apa rencananya? Apa hubunganmu dengan Yu Julian? Kalian sanggup. Kami tak kuat melawan, tapi akan bertarung. Bagaimana jika aku ikut? Kamu. Rasa 1000 siap kerjasama. Risiko produksi apel terbaik kita tanggung bersama. Tak bisa percaya padamu. Bisa pakai notaris atau kontrak. Percaya aku. Mari bertemu lagi besok pagi. Baik. Aku datang tulus. Sampai jumpa besok. Lin Xiao, lepas baju dulu. Tolong, jangan begitu. Tadi aku memang kelihatan keren, tapi terlalu cepat. Lin Xiao, ayo cepat lepas baju kamu dulu. Keluar sini. Kamu, tadi aku memang kelihatan serius, tapi terlalu cepat. Lihat, kamu ini masih nekat omongin hal-hal macam itu. Obat siap di tangan kakak. Sudahlah. Kakak Julian, aku ini kokoh seperti baja, tidak bisa rusak. Tubuhmu benar-benar tidak tampak luka apapun. Betul. Tenang, kakak, aku baik-baik saja. Tidak bisa terluka. Coba lihat sendiri, lumayan kokoh. Harus kokoh. Harus kokoh. Bikin aku khawatir lama. Nanti aku gigit kamu. Aku mau. Lin Xiao, kamu gimana? Ternyata aku mengganggu. Khawatirku sia-sia. Khawatirnya sia-sia. Hei Ziyu, jangan salah sangka, dia cuma bantu olesin obat. Ikut dia obatin luka sambil temani aku. Pasti nggak salah sangka. Kenapa takut pada aku? Belum terlalu dekat. Astaga, Nyonya. Balik aja obatin luka. Obatmu bagus, 2 cara bikin cepet sembuh. Apa tuh 2 cara? Hanya 1 obat. Jangan. Aku nggak cedera. Aku mau cerita rahasia. Kalau kamu mau tahu rahasia ini, tapi aku nggak suka. Maafkan saya. Aku kebal sekali. Aku nggak bercanda. Nggak percaya? Gigit aja. Oi. Beneran nggak ada bekas. Aku bilang nggak bohong, Bu Julian juga nggak percaya. Aku makin ragu. Astaga, kamu bodoh. Apa salahnya dengan buku? Aku bakal bikin Lin Xiao kena masalah. Rencana jahat sudah siap. Semua siap. Yu Julian dan Lin Xiao brengsek. Aku bakal bikin kalian tak bisa bangkit. Sekarang kamu percaya. Lumayan. 1000. Enak nggak? Aku beda dari yang lain. Aku lakukan ini demi memastikan. Supaya yakin. Oke deh. Malam ini kamu tidur di sini aja. Malam ini. Eksperimen serius. Kamu. Pria yang kakak kenal. Lebih dari rambutmu. Banci Kelewatan. Lin Xiao, aku tidur di sini malam ini. Lihat ini. Jangan terkejut ya. Aku bakal nginep di sini.
Aku bakal pantau Lin Xiao. Pastikan pintumu dikunci rapat-rapat. Waspada malam, Kak. Aku. Masuk diam. Masuk cepat. Aku gak tidur di dalam. Hah? Di mana kamu tidur? Mau nginep di kebun? Aku tidur di kebun apel. Aku dengar Luo Jin Kang suruh Luo Shirong bawa pestisida jelek ke kebun apel. Dasar bajingan. Pestisida ke pohon. Panen musim ini bakal habis. Mereka nyuruh kamu. Aku bikin mereka nunggu. Dukung aku. Astaga. Lin Xiao sama Yu Lian, kalian berdua hina. Besok kamu bakal nangis minta ampun padaku. Lin Xiao. Lin Xiao, kenapa kamu selalu muncul? Pergi ke kebunku sekarang. Tanpa izin tidak boleh. Jangan sok penting deh. Dengarkan, itu hanya kebetulan. Luo Shirong, aku pukul kamu siang tadi, malamnya lupa. Nih, biar kamu ingat-ingat lagi. Ayo semuanya, maju. Patahkan kakinya, dapat 10 juta. Sudah sadar? Kali lebih dewasa. Maafkan aku. Aku salah. Nanti kalau ketemu lagi, nanti tidak akan semudah ini. Aku tidak bakal datang lagi. Berdua. Kamu. Harus pikir keras gimana kerja sama-sama dia, Leninji. Bos wanita itu lumayan menarik. Kak Julian, kok bisa ke sini? Kamu kan bilang mau tidur di sawah. Itu kan cuma buat Ziyu dengar. Aku mesti cek sendiri nih. Aku tidak tahu. Kenapa tidak nyaman? Gak bisa bikin tamu betah. Aku mesti pastikan ada yang kurang dari pelayanan aku. Gak bisa bikin tamu betah. Kak Julian, aku kan keluarga sendiri. Jangan ngomong kayak gitu dong. Keluarga sendiri. Jangan pakai sikat gigi aku. Kak, aku emang salah banget. Boleh pakai sikat gigi, tapi bicara hati-hati. Aku akan hati-hati berbicara. 6. Sudah mengerti. Kamu sudah mengerti. Apakah kalian serius ingin bekerja sama dengan kami? Kami tertarik pada kondisi iklim di sini. Berdasarkan penelitian kami, tanah ini sangat cocok untuk menanam varietas baru Merino titik 2. Demi kerjasama, ini harus memotong pohon buah. Tidak perlu. Lalu apalagi yang bisa ditanam? Karena varietas mungkin tidak stabil. Pertama, kita coba dulu sebagian kecil dan kami siap membantu penjualan varietas lain. Bos Lan berinvestasi besar. Jika pengembangan berhasil, kami siap berinvestasi. Varietas baru lebih unggul dalam hasil dan rasa. Proyek ini menguntungkan petani buah. Tidak jadi bisnis. Bisa dituliskan dalam kontrak, tidak akan dipakai untuk hal lain. Baik. Saya pikir semua buruk. Siapa yang punya kekuasaan di sini? Bos Lan, tanah desa ini harus dibahas denganku. Kepala suku, Julian menangani kebun. Setiap orang di desa ini mengutamakan kepentingan kolektif, menyerahkan keuntungan pribadi. Julian punya kesadaran tinggi. Oh, benar sekali, kepala suku. Lin Xiao, kamu setuju denganku? Saya mengerti maksud Anda. Cepat bawa kontraknya ke sini. Kenapa lambat? Jangan harap. Kontrak ini untuk apa? Lin Xiao, apa yang kamu maksud? Kepala suku benar. Fokus untuk kebaikan bersama besok. Adakan rapat desa. Diskusikan tata letak kebun dan lahan. Kuatlah. Gak pantas, Lin Xiao. Kenapa nekat, Lin Xiao? Kepala suku. Sebagai kepala suku, harus adil.
harus dipahami. Apa artinya menjadi adil? Bagaimana dengan keadilan sejati? Tak mengandalkan orang lain. Keadilan butuh perjuangan. Lin Xiao, kamu sengaja ingin menciptakan konflik. Sudah saya jelaskan, Pak. Kami akan patuh pada hasil keputusan. Lan Wong, aku masih dihormati di sini. Yang tadi aku katakan. Terima kasih, Pak. Ayo pergi. Akan menyusun rencana. Laporan pemeriksaan ini baik-baik saja. Kita bawa bersama saat bertemu lagi. Menurut Guru Dong siap kerjasama jika membantu petani. Oke, segera buat kontrak kerjasama. Besok kita ke Mushrooms Village lagi. Amang, jangan-jangan kita cuma dia melihat Lin Xiao seenaknya memberi tanah itu. Bodoh sekali kamu. Nggak bisa semprot. Kalau dulu lebih cepat, tanah sudah milik kita. Sekarang Feng Baolong tidak bisa diam saja. Betul, Om. Suruh Bos Feng panggil sekitar 10 pengawal untuk menekan Lin Xiao. Pasti menurut. Selesaikan dengan rapi. Belajar menangis dulu. Bos Feng. Kali ini ikutilah saya. Ayo langsung ke sana dan tangkap Lin. Bos Feng sudah memberi perintah. Jangan ragu-ragu. Sudahlah. Hei, para kakak, ke sini. Batu. Kakak Julian, aku kira kamu mau mengerjakannya sendiri. Kondisi kebun sudah kamu lihat. Entah kenapa 2 tahun ini buah kita banyak yang retak. Kalau direktur lain bisa menjual sesuai janji, tahun ini nggak bakal jadi masalah. Semoga bisa. Beberapa keluarga miskin butuh pekerjaan untuk penghasilan tambahan. Kalau mereka gagal, aku pasti cari jalan lain. Lin Xiao, buktikan kamu bisa. Kamu pasti bisa. Aku ini maha hebat. Super bisa. Biarkan aku periksa dulu. Lin Xiao. Nyinggung Bos Feng. Celaka. Lin Xiao kabur. Masih aman. Seperti besi. Sisa waktu 1 jam, Luo Shirong. Kemarin belum cukup. Lin Xiao. Selesai, jangan tantang. Lin Xiao, kamu. Berlutut dan minta ampun, aku akan bantu. Matilah. Ini memang benar adanya. Sudah tahu akibatnya. Menyinggung Bos Feng, pasti kena hukuman. Lin Xiao, ayo balik. Sampaikan ke atasannya, tidak saling ganggu. Jangan ganggu aku. Bajingan. Gagal dalam hal kecil. Maaf, Bos Feng, anak itu mencurigakan. Cukup pergi saja. Luo Shirong, tampaknya kamu tidak bisa menjalankan apa yang dijanjikan padaku. Harga bisa diturunkan. Bisa diturunkan lagi. Tanah seharga ini hanya kami yang punya. Tidak ada yang lebih murah. Lain tempat tak mau beli. Tanah ini tidak untung, terlalu capek. Turunkan lagi 20%. Seperti harga yang disepakati. Turunkan lagi 20%. Katakan pada pamannya turun harga 40%. Aduh, Lin Xiao. Lin Xiao! Ku bilang berapa kali? Berikan diskon 10. Betul juga. Mengapa aku punya keponakan sepertimu? Paman dan orang-orang melingkupiku. Bilang tidak, mereka langsung memukulku.
Ini salah Lin Xiao. Dia lawan banyak orang. Cara keras gagal, coba lainnya. Apa aku harus lakukan? Lin Xiao, akhirnya kamu sadar. Kakak Julian, apa yang terjadi padaku? Saat kamu masuk rumah, kamu langsung pingsan. Jadi aku membawamu ke tempat tidur dan melihat banyak luka di tubuhmu. Kamu tidak sekuat yang kubayangkan. Apakah aku terlalu sering kena pukulan? Sudah melewati batas toleransi. Kakak Julian, tenang saja, cuma luka kecil, bakal cepat sembuh. Ngomong-ngomong itu, celanamu. Aku yang bantu pakaiin buat kamu. Bukan begitu. Kamu nyentuh celanaku. Tapi ada sesuatu di saku celanamu. Ada sesuatu yang bikin gak nyaman. Nggak mungkin dong. Betul banget. Bikin gak nyaman banget, jadi aku angkatin. Apa tuh? Itu cuma kunci kebun buah. Kamu mikir apa? Itu sih agak. Tapi aku nggak tahu saku mana, makanya. Aku bakal lepasin celana kamu kalau mau main serius. Kakak, bercanda segitunya benar-benar bisa ya? Aku bakal ngeliatin kamu kalau... Gak usah ikutan seenaknya, Ziyu. Aku bantu lo lepasin aja. Lo ngobrol aja, aku keluar dulu. Hamba, 1, 2, 3. Udah tinggal segini aja nih. Harus cepat selesaiin masalah kebun sebelum ada yang bikin ribet lagi. Zigua, biasanya lo jarang datang sebegitu rajin. Kak Julian, dulu hari-harimu gak secemerlang sekarang. Lin Xiao gimana? Dia emang cowok baik dan mampu. Iya. Lebu, aku harus apa? Gak boleh bikinin dia terus di samping. Gak bisa pura-pura lagi. Aku pikir lo masih bisa pura-pura. Kak Julian. Lebu, baikin sama Lin Xiao. Bukan begitu sebenarnya. Kita masih ngobrol, tapi ada suara aneh di luar. Biar aku cek dulu. Kerjain apa sekarang? Kali ini pergi bersama Xiao dan lainnya. Hancurkan saluran air. Bisa rusakkan saluran air. Lewat rumah Yu Julian untuk sampai ke sana. Kalau Lin Xiao muncul lagi gimana? Bukan Om, aku nggak mau dipukul lagi. Pasti ketemu Lin Xiao kalau pergi. Biarkan aku saja. Untuk ganggu dia. Om, aku kan keponakanmu sendiri. Enggak usah berkelahi. Enggak harus merusak saluran air juga. Apa nih? Harus ngapain? Fokusin Lin Xiao ke saluran air. Ini racun tanaman, arahkan perhatian Lin Xiao ke sini. Tuangkan setelah masuk saluran. Dari atas saluran. Masukkan ke sana. Cerdas, Pak. Rusakkan saluran saat sampai. Makin keras, makin bagus. Lihat Lin Xiao lari. Nanti si brengsek Lin Xiao bawa racun ke kebun sendiri. Pak. Terlalu ganas. Soal kebun. Selesaikan cepat. Feng Baolong sulit ditangani. Teman-teman, cepat. Selesai, makan bareng. Power. Lin Xiao, tanpa kebun, kamu mau pakai apa buat lawan aku? Berhenti semua! Berhenti, Luo Shirong. Kali ini nggak bakal ada ampun buatmu. Lin Xiao, siap-siap kalah. Mundur. Kenapa mereka begitu sibuk? Jangan urus dulu.
Perbaiki dulu. Lin Xiao, Yu Qiulian, Lan Yingji. Pohon di kebun. Semua pohon mati. Jamur musim ini bagus. Sedang apa? Lin Xiao bawa 2 cangkul itu sekarang juga. Ada bau manis aneh. Setelah kamu bilang, Aku juga merasakannya. Nggak cium baunya. Air ini aneh. Ziyu, jangan bergerak. Tersumbat ya. Seseorang di atas mencemari airnya. Bau ini familiar. Aku pikir. Kelihatannya manis. Astaga. Lin Xiao, jangan sentuh itu. Racun parah. Cepat hisap ini dengan kuat. Bagaimana? Belum, kamu lebih baik. Dasar bikin kesel. Iya, yang tadi tuh. Kemarin. Betul, pasti. Syukurlah, hanya penciuman terpengaruh. Julian, cari obat seperti kemarin. Aku cari barang bukti di atas. Jaga saluran air, jangan sampai bocor. Hai. Lo ngapain? Jangan seenaknya. Lihat aja kamu bisa menang. Di sini aja, Kak Julian. Semua tergantungmu. Iya. Ini dia Kak Julian. Langsung aja kita mulai. Lihat di sini. Kenapa kalian? Kenapa di saluran air? Pak Lan, jangan bicara. Cepat bantu. Gimana, Om? Lin Xiao pasti kena kali ini. 6. Bagus kerjaanmu, Shirong. Aku khususnya minta Xiao Wu lewat rumah Yu Chiu. Sedang bersihkan saluran air. Ancaman serius bagi kita. Selesai akhirnya. Hahaha. Om, kita bisa minta tambahan dari Bos Feng? Tentu saja. Bos Feng. Aku datang di waktu yang salah. Pak Lan, kamu terlalu ramah. Kamu siapkan susu teh di mobil. Kamu bisa menebak apa kamu lihat sesuatu? Aku mencium baunya. Berkat Lin Xiao, hidungnya tajam. Kalau tidak, kebun buah kita sudah habis. Untung Lin Xiao menemukan racun di saluran air. Aneh juga. Kau tahu Luo Shirong? Dia bikin ribut. Menyumbat saluran air. Lalu ada yang pasang racun di hulu. Ini kan kontradiktif. Menurut saya ini nggak tentu. Aku nggak mencium apa-apa di air itu. Luo Shirong hanya berpura-pura melindungi. Tujuannya merusak pohon buah. Siapa yang memasang racun itu? Saya mengerti. Racun itu diberikan oleh Luo Jin. Jangan sembarangan bicara. Kalau benar Luo Jinchang, kita bahaya. Bisa jadi dia yang melakukannya. Tadi waktu dia lewat, dia ketawa senyum-senyum. Nggak nyangka ada apa-apa. Tenang aja, botolnya ada di sini sama sidik jarinya. Kalau dia nekat ulangi, bakal kasih dia kejutan. Sekarang saatnya aku memenuhi janji. Udah nemuin orang buat kerjasama. Ada teman aku, guru ngaji bahasa Inggris. Dia lagi nge-live buat bantu para petani. Aku udah dapetin promo dari dia buat kalian. Keren banget. Dengan begitu, buah dari kebun pasti laku keras. Lagian, keluarga kurang mampu di desa juga bisa dibantu. Dibantu?
Saat musim panen tiba, kami minta mereka untuk membantu. Kalau udah selesai, kasih mereka gaji. Uang buat kebutuhan sehari-hari sama beli obat, dikumpulin dari situ. Desa kita, Jamur, pasti bisa kaya raya sampai semua orang bisa bayar rumah sakit dan obat. Anak-anak bisa belajar. Oke, ini kontraknya. Aku juga ikut sponsor. Semoga sukses bulan. Sukses bersama. Lin Xiao, apa pendapatmu? Apel milik kita, apakah bisa terjual? Jangan khawatir, Bu Julian. Jualan live streaming sedang populer. Apalagi apel kita benar-benar ramah lingkungan. Tapi saya lihat harga apel di kontrak itu agak mahal. Program untuk membantu petani. Proses antaranya hanya mengambil sedikit biaya. Selain itu, bantuan untuk pertanian. Fokus saja pada persiapan panen agar warga desa lebih sejahtera. Sekarang Pak Wang pasti bakal seneng banget. Kalau eksperimen bulan berhasil, ganti jenis buah di kebun kita. Pasti bisa wujudin mimpi kita, bikin Mushroom Village semakin maju. Aku yakin sama kamu. Iya, Lin Xiao. Gimana kamu bisa tahu airnya ada rasanya? Kalau gak tarik napas kuat-kuat, gak bakal kelihatan ada rasanya. Gak mungkin sampai ke A. Ini agak susah dijelasin. Nona Julian kemarin terganggu parah. Waktu itu saya muntah-muntah kering. Dari jauh, bagaimana kamu tahu ada teh susu di mobil? Kakak Julian ada yang peka bau. Betul, mereka peka bau. Aromanya bervariasi sesuai warnanya. Hanya dengan mencium, kita bisa mengetahui banyak hal. Contohnya, warna hitam terasa pahit. Warna kuning terasa asam. Lin Xiao, bagaimana? Kamu? Cium dan tebak warna bra aku. Contohnya, hitam terasa pahit. Warna kuning terasa asam. Aku tidak percaya. Pasti kamu bohongin aku. Kalau memang gak percaya, coba sembarang kasih aku cium. Lalu cium aku dan tebak warna bra apa yang aku kenakan hari ini. Aku tidak bisa menciumnya. Coba cium sesuatu yang bisa kamu kenali. Kakak Julian, tetangga bikin ayam bakar, aku cek. Bapak. Pak Feng, Lan Yingji uji varietas baru di desa Jamur. Penjualan amal bantu petani jual apel. Saham perusahaan mereka baru saja naik 2 poin. 2 orang bodoh. Betul. Dan karena perusahaan kami belum memberi kabar soal pusat komersial, makanya saham kami turun lagi. Katakan pada tim humas yang malas. Kalau berita buruk lagi, semua kalian keluar. Sekarang lahan kebun itu sudah di tangan Lan Yingji. Kalian buang waktu saya, diskon saja. Pak Feng, tidak mungkin. Racun sudah dituangkan ke irigasi. Disiram racun kuat. Nggak bakal bisa tanam. Tidak bisa tanam. Benar. Iya, saya dan paman saya langsung siramin racunnya. Kami lihat Lin Xiao nyiram air ke kebun. Tanahnya penuh residu racun. Mau kerjasama juga nggak bakal bisa tanam. Maksudmu mereka belum tahu? Betul. Lan Yingji pasti bakal rugi besar gara-gara racun ini. Saatnya tiba. Pengusaha kaya. Hanya Anda, Pak Feng. Pak. Kalau menipu saya lagi, tahu akibatnya. Pak Feng, tidak mungkin bohongi Anda. Tidak berani menipu. Pak Feng, kita tidak secerdas itu. Bisa bantu lagi, Pak? Saya tidak percaya kalian. Tapi kalau kalian jujur, apel program bulan, pasti ada banyak residu racun. Kami akan melaporkan dengan nama warga desa. Supaya nama baik bulan dan kebun apelnya hancur. Betul. Tidak bisa bertani, jadi lahan properti kita. Kalian cukup pintar. Saya atur, kalian tahu tugasnya.
Bulan, lama tak jumpa. Lin Xiao, kok bisa datang? Bulan, lama tak jumpa. Lin Xiao, kenapa datang? Saya ingin memastikan laporan pengujian apel ini. Jangan khawatir, semua sudah diuji oleh lembaga profesional, jadi datanya sangat akurat. Tidak khawatir soal akurasi. Maksudmu apa sebenarnya? Setelah racun diberi di kebun, sampel dikirim untuk uji. Selamat siang. Buah yang Anda kirimkan berkualitas tinggi, bebas residu pestisida, sesuai standar organik, siap untuk sertifikat organik. Bagaimana hasil tes sampel cabang dan akarnya? Semua dalam kondisi baik, tidak ada masalah. Derajat organiknya sedikit lebih rendah daripada buahnya. Mungkin karena kita terlalu memanjakannya. Betul. Akhir-akhir ini banyak orang yang fokus merawat kebun. Orang-orang di sana cukup baik. Perawatan jangan berlebihan. Momen penting dalam karir. Waspada, Feng Baolong bisa curang. Apakah Feng Baolong berniat merusak kebun ini? Luo Jinkang belum tahu kalau kami sudah membersihkan pestisida. Dalam pandangan mereka. Pasti mengira apel ini penuh residu. Benar, tapi kita bisa menggunakan opini dan kampanye yang mereka ciptakan. Maka kita adil. Penjualan melebihi ekspektasi. Kamu mau ngapain? Hubungi notaris. Gunakan jalan umum. Kontak publik, rekam semua. Dari pengambilan sampel pohon hingga hasil keluar. Kamu mau pakai ini buat bikin Feng Baolong diam? Tidak cuma itu. Kita juga bisa ungkap dia korupsi tanah buat properti. Ini akan membuat orang peduli. Lebih baik lindungi kebun. Setelah ini selesai. Kalau di kebun buah ada masalah lagi, pasti ulah Feng Baolong. Dia bakal mati-matian lindungin kebun kita. Kalau gini aja, gimana kasih dia hadiah besar? Desa Jamur. Halo semuanya, nama saya Luo Shirong. Saya laporkan kebun apel di sini yang klaim bantu petani. Jual apel rusak penuh residu. Apel jelek. Hiduplah dengan hati nurani. Miskin bukan alasan kehilangan. Saya siap mengambil risiko. Laporkan resmi. Jangan sampai kalian tertipu. Kerja bagus. Ternyata kamu tampan dan pintar juga. Pak Lan, kamu terlalu baik. Nanti kamu, ikuti aku saja. Kalau begitu, ikuti aku saja. Tidak perlu, Pak Lan. Jelaskan dengan jelas. Mengikuti kamu berbeda. Bisa menyertaimu. Maaf, Pak Lan. Saya cuma lulusan baru. Ini tak pantas disebut anak didik Anda. Lulusan baru. Hanya mahasiswa biasa. Nggak sehebat kamu. Preman menyerangmu. Tidak terluka. Bantu aku dan Yu Qiulian sepakat. Bisa rasakan hal spesial. Lin Xiao. Masih ada berapa rahasia lagi? Pak Lan terlalu baik. Itu semua cuma kebetulan. Jangan coba-coba bohongi aku dengan kata-kata itu. Pak Lan, uang segitu aja nggak usah dibikin bahan candaan. Sekarang, aku punya satu tujuan. Beneran mau bantu musuh Tun biar kaya raya. Ikutin aku, tidak akan mengganggu rencanamu. Bisa jadi, bisa bantu lebih banyak buat desamu. Bos Lan, kalau desa musuh makmur, aku segera memberitahu. Sebelum itu, aku cuma mahasiswa biasa yang ingin membangun desaku. Gaji 1 juta tahun. Ini bukan soal uang. Uang segitu diabaikan. Kamu tertarik padaku. Bos Lan, lebih baik kamu mikirin diri sendiri dulu. Huh? Bos Lan, lihat dulu dekatmu sendiri. Kamu mau ngomong apa? Syukurlah hidungku masih peka, baru kurang dari 24 jam. Asistennya bau kayak Feng Baolong. Apa katamu? Luo Shirong bodoh banget setiap hari ke Feng Baolong. Wanginya mirip pewangi ruangan. Pasti dapat baunya dari kantor Feng Baolong. Sedangkan asisten kecil bau samar seperti itu. Mirip pewangi ruangan. Gak mungkin. Aku cari dia. Jangan capek-capek. Aku aja cuma nyium sedikit. Kamu nggak bakal bisa. Lin Xiao. Bos lain tenang aja. Feng Baolong pintar menebak strategi saya. Ini juga bisa jadi kesempatan. Maksudmu apa?
kirim informasi palsu lagi ke Feng Baolong. Dia masuk sendiri ke perangkap. Apa? Jaga Lan Yingji tetap tenang. Jangan biarkan dia membatalkan siaran langsung. Hebat. Penjualan buah kita laris sekali. Sekarang kita tak perlu cemas soal penjualan buah dari... Tidak ada rencana menutup kebun, kan? Saya tidak akan menutupnya. Bahkan, saya akan menambah 200 mulahan buah. Jika percobaan sukses, saya tambah investasi. Kebun di Mushutun akan segera jadi contoh terbaik dalam mengatasi kemiskinan. Saat ini, saya mengajar lebih yakin, mendorong siswa untuk kuliah, dan menjelajahi dunia. Dengan hasil penjualan sebaik ini, pasti ada yang iri. Kami sudah siap lama. Di mana asistennya? Dia sedang di laboratorium, sibuk mengambil laporan, sudah 3 hari tak pulang. Memang Land Boss tegas dan licik. Cantik dan baik hati. Apakah janji kita sebelumnya masih berlaku? Pilihlah orang atau uang. Bos Lan, kasihanilah saya. Banyak yang bilang apel saya bermasalah. Pak Lan, apa yang harus kita lakukan? Buah kami pasti aman dan semuanya organik. Tenang saja, semuanya sudah diatur. Aku tunggu mereka datang. Biarkan siaran langsung dulu, cari tahu dulu dari mana masalah ini. Saya Luo Shirong dari Desa Jamur. Benar sekali. Luo Shirong dan kelompok mereka melaporkan dengan nama asli dan sekarang di halaman utama. Aku akan ke rumahnya dan membuatnya diam. Tenang dulu. Lin Xiao sudah mengurus semuanya. Luo Shirong hanyalah seorang badut. Betul juga, Kak Qiulia. Kalau kamu lari, bakal ketahuan di lift lagi. Nanti orang-orang akan mengira kita sedang menyiksanya. Kami tidak menyiksanya. Dia seenaknya sendiri di desa, tapi malah bilang kita menyiksanya. Kak Qiulian, silakan duduk. Aku janji akan membalasnya dengan baik. Saya Luo Shirong dari Desa Jamur. Saya melaporkan kebun apel Desa Jamur atas nama menjual buah rusak dengan residu pestisida. Hidup butuh nurani. Meski miskin, jangan kehilangan. Saya siap laporkan pakai nama asli. Jangan sampai kalian terjebak penipuan ini. Jangan sampai. Jangan sampai tertipu, aku ke kamar mandi dulu, langsung kembali. Om, banyak penonton di siaran langsung. Lin Xiao pasti bakal kena masalah, burukan nama mereka sekarang. Dapat uang Bos Feng, aku ajak kamu traveling. Iya juga. Lamon, jangan ngomongin uang Bos Feng. Kamu tahu gak berapa untungnya dari siaran ini? Siaran ini menguntungkan. Cuma sebentar aja. Dari gift sama popularitas, kita bisa dapat 30.000. Kalau siaran semalam bisa dapat 100.000, kenapa nggak mulai? Langsung balik siaran, cepetan. Hai semua, pasti banyak yang baru datang dan belum tahu ya. Aku ingatkan lagi. Aku warga desa Mushroom. Luo Shirong. Dasar. Masih bisa ketawa. Kayak yang aku duga. Mereka nggak bisa apa-apa. Lan, aksi aja. Saatnya. Kasih data yang udah dipersiapkan. Wah, jadi kaya. Pak, banyak orang datang dan hina kita. Pak, banyak orang tiba-tiba datang dan menghina kita. Kami nggak bohong. Kami memang warga Desa Jamur. Wah. Kok siaran langsungnya ditutup ya? Dilaporkan karena berita bohong, siaran ditutup dan akun diblokir. Uangnya gimana? Balikin gimana? Akun blokir. Uangnya habis semua. Semua dibekuin. Cepet kontak Chess-nya, suruh dia balikin uangnya. Lin Xiao, lu punya jurus rahasia. Keren. Astaga. Akhirnya ada yang percaya apel kita bagus. Lin Xiao meyakinkan aku setelah aku awalnya meragukan. 0 bawah. Lo masih sama kayak dulu, Lydia. Ini namanya licik apa? Ini namanya pintar. Sekarang akun Luo Shirong udah diblokir. Kita nggak bakal ada masalah lagi. Udah dapat uang banyak, tiba-tiba hilang semua. 2 orang ini pasti marah sampai pusing. Udah deh, kita lega banget sekarang. CS meminta kita melihat bukti di siaran langsung Lin Xiao. Data teknis ada di sana. Mereka hina kami kasar. Pak. Dia bicara kasar, laporkan dia. Kita juga laporin dia. CS bicara kasar. Mereka cuma mau ambil uang dan marah-marah biar lega.
Kita bakal bikin dia gak dapat 1 rupiah pun, Pak. Ya udah, kita cari tahu dulu Lin Xiao bikin apa. Waduh. Selamat sore, saya dari kantor Notaris Yun Cheng diundang hari ini. Saya mensertifikasi hasil tes standar lingkungan Mushu Tuen Orchard, menjaga etika dan proses sertifikasi. Sertifikat ini resmi hukum. Halo, saya Lin Xiao dari Mushu Tuen Orchard, mahasiswa bantu petani di desa. Mohon dukungan teman-teman untuk apel kami. Proses penilaian dan laporan akan direkam dan dipamerkan. Kalau ada pertanyaan, hubungi pengaduan jika perlu. Kami jujur. Likik sekali, Lin Xiao. Banyak hal dilakukanmu diam-diam. Waduh, gak segitunya. Cuma akal-akalan kecil. Nanti ada lagi yang lebih hebat. Teman-teman netizen, hasil tes telah diterbitkan. Produk kami aman mulai dari buah hingga tanah dan air. Percayakan pada kami. Tolong bantu petani di desa Jamur sebelum hasil panen ini gagal terjual. Kebun terancam akuisisi paksa. Kami sudah menghadapi gangguan dari preman. Bantu kami, teman-teman. Lin Xiao, tak disangka bakatmu. Sayang, bukan aktor. Lihat aktingmu ini. Lihat aktingmu ini. Benar-benar penuh emosi hingga menangis. Jika aku tidak membeli 1 pon, aku merasa bersalah. Tak menipu. Hei, mereka ribut tiap hari. Jual awal, mereka menyerah. Lihatlah, aktingmu sangat penuh pesona. Seperti seorang istri muda yang dirugikan. Oh iya. Pengorbanan untuk kebun. Ada nurani. Kenapa perlakukan pahlawan begitu? Betul, pahlawan besar dirugikan. Bagaimana kalau mari bikin perusahaan? Mari kita buat perusahaan untuk dukungan produk pertanian, Pak Lan. Kamu ingin pakai sumber dayamu bantu orang jual produk lokal. Kalau begitu, itu akan sangat bagus. Ya, kami bersedia. Kami bersedia. Hei, aku pikir ini bisa. Kalau Mushroom Village sukses, kita juga bisa bantu tempat lain. Nama perusahaan kita. Grup Jamur. Ingat Mushroom's Village. Mengenang jamur 7 warna ajaibmu. Satu, Via. Mushroom's Village. Katakan, laporan kualitas mereka bagaimana keluar? Bos Feng, saya tidak tahu. Saya bayar petugas seperti kata Anda, tapi tak ada hasil. Ditahan 3 hari. Tak berguna. Melakukan apa? 2 orang dari keluarga Luo itu. 2 tak berguna dari Luo. Biarkan mereka berharga. Karena 2 orang tak berguna dari keluarga Luo tidak bisa melakukan. Buat mereka bermanfaat, Bos Feng. Apa yang Anda maksud? Patahkan kaki Luo Shirong. Minta paman mengembalikan semuanya, Bos Feng. Tidak ada uang. Tidak bisa bayar. Benar, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Ambil nama baik dan nyawa mereka untuk kami. Saya mengerti, Bos Feng. Akan segera dilakukan. Tidak, Luo Shirong harus cacat. Dia didengarkan. Apa yang Anda maksud? Lin Xiao membalas Luo Shirong. Sebuah kaki patah. Ungkapkan curang Lin Xiao. Menyimpan semua donasi. Uang donasi masuk saku, beli apel murah. Bagaimana menurutmu? Mengerti, Tuan Feng. Akan segera diurus. Kamu bilang pesanan banyak bikin repot ya? Ini bakal bikin warga desa kita bantu kita beberapa hari. Nona Julian, ini masalah yang menyenangkan. Dia saja. Kadang-kadang orang jadi rakus, terutama pria. Bener kan? Kamu salah sangka aku, Nona Julian. Om Ki, Om J. Kalian juga bantu di kebun, ya, Lin Xiao. Terima kasih banyak. Uang dari kebun benar-benar sangat membantu. Terima kasih banyak.
Uang dari kebun benar-benar sangat membantu. Terima kasih banyak, kalian udah kerja keras. Ini hak kalian. Saya harus makasih sama kalian. Ya ampun, kalau nggak ada kalian, bisa dapat segitu. Selesai kerja, aku kasih amplop merah lagi. Tapi nggak bisa ya, Lin Xiao. Gaji yang kamu kasih udah 3 kali lipat tempat lain. Kalau aku minta amplop lagi, malu banget. Meski kita miskin, tetap harus punya hati nurani, kan? Tenang, desa jamur nggak miskin lagi. Amplop merah untuk semua. Hei, teman-teman di kebun, kita makan daging merah siang ini. Balik masak sekarang, bikin banyak. Nai, apa? Sharing cepat. Apa? Hah? Oh, kakiku sakit. Hah? Oh, kakiku sakit. Kakiku patah. Pasti Lin Xiao yang nakal. Aku tangani, diam. Kemungkinan besar Feng Baolong. Feng Baolong. Pelan-pelan. Apa benar, Om? Ini kesempatan terakhir dari dia buat kita. Dia pernah kasih untung. Dia gak ngambil lagi. Sabar, pelan-pelan. Astaga. Iya. Kita mungkin selesai. Feng Baolong itu sadis. Kalau dia yang bikin, dia bakal minta kita kerja lagi. Feng Baolong. Kalau dia datang dan memerintah kita, pasti kakimu yang bakal jadi korban. Pasti dia bikin rusak. Bungkus rapi, kirim beberapa lebih mudah. Astaga, lihat aku. Akhir-akhir ini fokus sama alamat pengiriman sampai lupa soal lainnya. Jangan khawatir, para tetangga pasti bantu tanpa masalah. Lancar berkat kamu cek ulang. Lan dan Ziyu juga bantu. Yo, baru buka usaha, Kak Lan udah ikutan dari awal. Kapan sih kalian berdua mulai kolaborasi? Cepetan bungkus, Kak Julian, warga desa sebentar lagi datang. Kalau udah pindah dari rumahku, barulah aku omelin kamu. Astaga, Kak Julian, kamu emang nagih banget. Tolong bantu saya 1 kali lagi. Kok bisa seenak itu ya? Tulangnya harus diperiksa betul-betul. Sirong keluar tanpa hati-hati. Kakinya patah. Lagi, kalau soal cedera ini, cari dokter terbaik aja. Kalau nggak ditangani, kakinya bisa jadi cacat seumur hidup. Saya nggak boleh jadi culun, nggak boleh jadi cacat, Pak Feng. Pak Feng, tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Siapa tuh, bos? Tolong anggap ini penghormatan terakhir. Tidak bisa. Saya sangat penyayang. Saya selalu membantu orang lain. Bos Feng, kami takkan lupa kebaikanmu. Jangan terlalu sopan, tolong bantu saya untuk 1 hal terakhir ini. Selesai, urusan lama terhapus. Jika tidak berhasil, Ada amplop merah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hei. Kalian semua telah bekerja keras. Sekarang pesanan kita sudah hampir selesai. Mari kita selesaikan sisanya dengan semangat. Nanti ada hadiah besar. Hai, Lin Xiao. Terima kasih berkat kalian. Sekarang uang untuk adikku kuliah sudah terjamin. Kuliah itu penting. Setelah kuliah, dia akan memajukan desa kita. Benar sekali. Gongfa, kalau dia lupa asal-usulnya, saya tak akan memaafkan. Desa kita ini semua sejahtera, tak ada yang tertinggal. Babus. sudah yakin mau terjebak selamanya atau ambil uang lalu pergi? Bos Feng, kami siap. Apa tugasmu? Jelasin aja. Jelasin. Kalian pantas apa? Langsung suruh aku sama Shirong aja. Iya, sekarang udah kayak gitu aja. Bos Feng,
Harus diingat ya. Janji lo. Oh ya. Kalau kalian kali ini bisa nyelesain. Bisa kok. Pasti. Bos Feng. Panggil dokter cepat. Tolong banget. Fatimo, belum bisa sembuh. Aku butuh kamu tahan kakimu yang cedera ini. Rekamin soal Lin Xiao beli apel murah. Lalu jual mahal buat dapetin simpati dan untung sendiri. Kasih jalan dikit. Bekerja sambil terluka. Jangan omong kosong. Reputasi kalian sekarang, siapa percaya? Awalnya malu. Fokuskan perhatian. Jangan mengecewakan lagi. Saya akan berangkat. Terima kasih Guru Dong. Aduh. Tidak merepotkan. Membantu petani buah membuat kami senang. Tidak ada masalah besar. Penjualan dan donasi membantu 7 keluarga di desa. Menabung selama 6 bulan. Membantu 5 mahasiswa di desa dengan masalah keuangan mereka. Kampanye sukses besar. Namun muncul beberapa masalah. Namun juga menunjukkan beberapa masalah. Apakah masalahnya ada pada logistik dan gudang? Benar, desa sudah berusaha keras. Tetapi pekerjaan ini membutuhkan solusi yang lebih modern. Jangan khawatir, Guru Dong, kami sedang mencoba cara baru untuk stasiun pengiriman. Stasiun pengiriman? Ya, mengumpulkan hasil pertanian dengan cepat. Jika berhasil, butuh bantuan Anda jual produk. Oke, tenang saja. Selama bisa membantu warga desa, saya akan lakukan. Mari mulai rekam video. Apa kita benar-benar perlu merekam ini? Sirong, aku ada ide. Cari Lin Xiao saja. Om, apa yang dimaksud? Lin Xiao bersama Lan Yingji. Feng Borolong tak bisa apa-apa. Lagi pula, jika Lin Xiao benar-benar bisa membuat desa kita kaya, aku siap menurunkan harga diri. Lalu bagaimana dengan kakiku? Bilang pada Lin Xiao. Feng Borolong bakal bikin Lin Xiao terima kasih. Akan cari dokter terbaik. Tunda lagi, kaki bermasalah. Kakimu akan bermasalah. Oh, bikin sesuatu besar buat Feng Baolong. Tidak adil, jangan salahkan aku. Lin Xiao. Suara Luo Jin masih terdengar? Pasti dengar salah. Lin Xiao. Kalian datang ngapain? Kalian datang kenapa? Luo Shirong, jelaskan. Seseorang ingin menjatuhkanmu lagi. Ganggu keponakanku saat lemah. Kami datang untuk bicara kolaborasi. Negosiasi dengan orang jahat, sekarang rasakan akibatnya. Omonglah, mau kerjasama seperti apa? Ungkap rencana Feng Bolong. Beritahu dan temui dokter. Periksa kaki Shirong. Harus aku ungkapkan. Akan gunakan strategi harga melawan saya. Bisa menebaknya? Tidak masalah kalah. Akan beritahu rencananya, kamu bisa manfaatkan. Bukan aku, tapi kalian berdua kan? Lin Xiao. Dia musuh kita berdua. Mari kerjasama. Obati kakiku dulu. Aku bisa bantu cari dokter terbaik di Yuncheng, tapi ada syarat. Ngomonglah. Fokus jadi kepala suku, biar urusan kebun. Aku setuju. Jangan merasa dirugikan. Sejak awal aku tak tertarik jadi pemimpin, apalagi kepala suku. Tak mau ku. Seriuskah kamu? Jangan ganggu aku. Oke, aku setuju. Kita setuju. Power! Ayo segera hubungi dokter. Ada legenda soal jamur penyembuh, tapi nggak tahu yang mana. Perhatikan kaki Luo Shirong. Demi selamatkan nyawa. Kalau nanti nggak ketemu yang bisa nolong, kurang beruntung. Jangan salahkan aku. Rasanya ada sesuatu di dalam tubuhku. Hei Luo Shirong, nasibmu bagus. Hei Lin Xiao. Sudah kami ceritakan semua. Kamu pasti tahu dia hebat. Buruan cari dokter. Jangan ngomong seenaknya.
Cuma soal kaki, ayo, masuk sini. Mau ngapain lagi kamu? Mau apa? Bantu sembuhin kaki. Tunggu, bilang aja ke Sirong. Gak bakal tambahin sakitnya. Bantu sembuhin kaki. Lah, kan cuma sekali aku jadi baik hati, kok gak ada yang percaya? Lu bisa nyembuhin orang? Pak, buruan. Cari dokter sendiri aja. Sirong. Lo bilang gitu, jangan marah kalau aku kasar. Lin Xiao, kalau lu bikin kayak gini, kita udah setuju, gak bakal lawan lu lagi. Hahaha. Sirong. Jangan bicara. Cek kaki dulu. Sudah 3 menit. Kakimu, Sirong. Bang, Pak. Kakiku udah sembuh, Mas. Lin Xiao, lu. Kalah aja. Kalau dari Mushrooms Village dan tahu benar salah, gak kalah. Ketua suku, aku tahu lo suka duit. Jika desa kami lebih baik, setiap warga dapat lebih banyak uang. Saya bersama Desa Jamur. Selalu miskin. Takut miskin lagi. Lihat dengan baik. Desa kami pasti akan semakin baik, tidak hanya desa Jamur. Akan usaha bikin tempat lain lebih baik. Semua bahan sudah siap. Bahan-bahan sudah siap. Dari penelitian kami, harga apel di desa Jamur. Harganya lebih tinggi sepertiga dari harga normal. Namun kita masih bisa menemukan peluang di sini. Reaksi platform mitra. Sebelumnya, platform mendapat banyak pengunjung meski dilaporkan. Tidak akan ganggu kebebasan kami atau hak melaporkan tindakan ilegal. Tampak bagus. Enggan bertanggung jawab. Menjatuhkan Lin Xiao dan selesai dengan Lan Yingji. Segalanya mudah. Feng Baolong tidak layak diandalkan. Kalau dia berhasil memfitnah kita, kebun kita pasti hancur. Tenang saja, kita sudah mengetahui rencana mereka lebih dulu. Feng Baolong takkan berhasil. Lin Xiao, apa rencanamu? Kami mendukungmu. Kita harus kalahkan dia sepenuhnya. Aku temui kakak Lan. Siarkan langsung hasil kerja keras kita untuk dapatkan amplop merah. Ini akan membuat mereka terdiam. Tidak pasti. Penghina tak peduli fakta. Apapun yang kita miliki, mereka tetap komentar. Setelah siaran, kita akan mengambil kembali amplop merah dari setiap rumah karena itu hanya akting. Bagaimana cara kita menghentikan ini? Ucapannya terlalu pedas. Kita bukan uang tunai, tidak mungkin semua orang suka. Namun, apapun caci maki yang kami tanggung, asalkan bisa membawa Musrofil menuju kemakmuran. Kami pahlawan sendiri. Aku minta bantuan kakak Lan, kalian kabari semua orang. Lin Xiao, aku dukung kamu sepenuhnya kali ini. Feng Baolong akan hadir sendiri. Akhirnya kita bisa menghadapi dalang di balik ini. Semoga dia bertindak lebih baik. Di desa kami, jika anjing menggonggong padamu, pukul hingga anjing kenal. Anjing berhenti. Sudah mulai belum? Pak Feng, siaran langsung sudah mulai. Judul siaran, penghargaan atas hasil kerja. Hasil kerja keras. Namanya sangat sesuai. Suruh Luo mempublikasikan video. Biarkan mereka tahu penghargaan. Beritahu dua Luo. Kirim video 10 menit setelah siaran. Laporan resmi. Pak Feng, 2 orang Luo belum balas pesan lebih dari 20 jam. Apa nih? Kenapa baru bilang sekarang? Kemarin, sudah aku katakan, tapi kamu bilang apa? Kamu maksud 2 Luo. Mereka di bawah kendali Anda. Keluar. Saya harus bertindak sendiri. Ayo, desa, semua apel kita sudah terjual habis. Ayo, saya bagikan angpau. Terima kasih. Ayo. Kepala suku, kapan semua senang? Lin Xiao, masa depan desa di tanganmu. Feng Baolong.
Kapan kamu melihat semua orang begitu senang? Lin Xiao, masa depan desa ada di tanganmu. Feng Baolang. Luo Jincang. Kalian berani khianati saya. Kamu itu Lin Xiao. Jangan salahkan orang lain. Saya siap mati. Masih ambil uang, nyawa tinggal hitungan hari. Feng Baolang, kamu iri orang lebih sukses. Lan Yingji, jangan halangi penghasilanku. Matilah bersama petani ini. Ayo maju. Kamu tidak pantas. Kalau kamu berani gerak hari ini, keluarga Lan melawanmu. Kamu hanyalah keluarga Lan. Dasar tidak sopan. Semua ini gara-gara aku yang lemah, sampai kamu kalah di Yuncheng. Kamu kehilangan semuanya. Mulutmu tajam. Kamu cuma pantas bersihkan toilet. Feng Bolong, bom mulut. Cari aku awalnya, aku bantu. Lin Xiao, kenapa kamu harus nekat begitu? Ayo maju. Aku sudah tahu pasti kamu bakal datang. Jamur, tolong bantu kami seperti yang diceritakan dalam mitos. Lin Xiao, buruan datang. Semua orang nunggu amplop merahmu. Oke, aku ke toilet dulu, langsung balik. Tidak mungkin. Batu ini harta berharga. Lin Xiao, hati-hati, balik lagi. Ada berapa banyak? Tenagaku kuat. Meski kamu kuat. Aku tidak percaya kamu melawan 3. Langsung maju. Albon. Lin Xiao. Bikin desa susah, kamu juga sengsara. Lin Xiao berani sentuh aku. Wanita ini harus dihukum. Nanti aku bakal nyakitin kamu. Kamu bakal tahu aku gak takut. Slap ini. Ini demi kakak Qiulian. Ini demi desa Jamur. Ini juga karena demi kakinya Luo Shirong. Bagus Lin Xiao. Luo Shirong. Kamu suka jadi anjing ya? Ngejengkelin aja, pasti ada yang bantu. Meski Luo Shirong jelek, dia tetap anak desa Jamur. Gak ada yang bisa nyakitin dia apapun yang aku mau lakuin. Gak ada yang bisa nahanin aku. Lin Xiao. Kamu udah bikin lebih dari satu marah. Nyerah aja, Bos Feng. Ngomongnya nggak kelihatan gagah. Marahin aku berarti marahin keluarga Shen. Keluarga Shen. Keluarga Shen. Mustahil. Keluarga Shen sangat kaya. Mustahil orang sepertimu mendekatinya. Orang kaya juga butuh bantuan untuk urusan kotor. Feng Baolong bisa menghancurkan